Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudara sekalian. Sebelum kita mulai materi pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari, agar apa yang kita upayakan pada pagi hari ini mendatangkan manfaat untuk kita semua, dan kita selalu diberi kemudahan untuk mengamalkan ilmu yang kita peroleh pada pagi hari ini. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Khususan hadirin Ustaz Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Nasratul mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi zidni ilman warhamna. Allahumma rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, saudara-saudara sekalian, sebelum dimulai untuk sesi online perkuliahan pada kali ini, mungkin saya perlu ingatkan kembali bahwa materi link list ini adalah merupakan lanjutan daripada materi array yang kemarin yang sudah kita bahas. Saya sedikit review bahwa array itu adalah alokasi statis, di mana array itu ada array satu dimensi, ada dua dimensi, dan ada yang multidimensi. Nah, saudara sekalian, penyempurnaan dari konsep array, di mana array itu alokasinya adalah statis, itu sekarang penyempurnaannya adalah pada linked list seperti itu. Nah, nanti akan kita lihat, akan kita coba untuk menelaah lebih jauh linked list itu bagaimana penjelasannya, konsepnya maupun teorinya. Nah, nanti di akhir pertemuan ini nanti kita bisa mengerjakan latihan bersama-sama. Baik, kita mulai untuk masuk ke materi linked list. Baik, kita lanjutkan ya. Tadi ada permasalahan sedikit untuk masalah pencahayaan karena kurang jelas, maka kita lanjutkan lagi sekarang setelah cahayanya lebih bagus, lebih terang ya. Oke, kita lanjutkan ya. Linked list. Pada pertemuan ini kita akan membahas beberapa hal ya. Kita nanti akan membahas tentang introduction atau perkenalannya. Kemudian kita akan juga membahas bagaimana jika kita melakukan penambahan data, insertion list ya. Kemudian bagaimana kalau nanti kita mengadakan penghapusan data, yaitu deletion. Kemudian kita akan membahas implementasinya ya, nanti seperti apa implementasinya. Oke. Yang terakhir yaitu kesimpulan ya. Oke. Nah, kita bahas sekarang definisinya. Nanti kita akan lebih dalam lagi, yaitu membahas perbedaan antara list dan array ya, seperti apa. Kemudian kita membahas tentang node and pointer, apa yang dimaksud dengan node dan apa yang dimaksud dengan pointer. Kemudian nanti kita juga akan bahas mengenai single linked list ya, linked list tapi single. Kemudian ada double linked list double ya. Kemudian ada yang circular, circular list. Nah, terakhir nanti kita bahas tentang bagaimana keuntungan daripada penggunaan list. Oke, kita masuk ya. List itu bentuknya seperti apa, saudara-saudara? Bentuknya seperti ini. Ini sebenarnya menggambarkan suatu alokasi memori di dalam komputer kita. Jadi data-data ini disimpan di dalam memori. Nah, ilustrasinya seperti ini. Kalau kita
dengan array ya, array kan ilustrasinya kan kotak-kotak begitu ya, di dalamnya ada datanya ya, ada data. Kalau list, nah, dia hanya terdiri dari ini seperti ini ya, ada kotak di dalamnya ada datanya. Panah ini menunjukkan linknya, dia mengarah kemana nextnya. Jadi kalau array kan langsung paten ya kemarin ya. Nah kalau untuk list, nah ini data langsung menunjuk ke data berikutnya. Ini bukan menunjuk secara langsung dalam artian menunjuk ke nilainya, bukan. Ini yang ditunjuk adalah alamat memorinya, saudara-saudara sekalian. Jadi apapun isinya gak masalah, yang penting dia menunjuk ke alamat memori. Jadi kalau ada node list seperti ini, isinya itu pertama adalah memorinya, isinya pertama adalah value-nya, nilainya. Nah yang kedua ini menunjukkan alamat memori. Memori next anggotanya sebelahnya, memori berikutnya, seperti itu ya. Nanti ada perkembangan di mana alamat memori ini tidak hanya di belakang kalau seperti ini, nanti ada juga yang di depan. Tapi kali ini saya hanya ingin menunjukkan bahwa ilustrasi penggambaran memori dinamis ya, list ini merupakan memori dinamis. Beda sekali dengan array. Kemarin itu kan array alokasi statis kan ya. Nah ini dinamis. Dinamis itu berarti dia dengan mudah bisa ditambah, dengan mudah bisa dikurangi, dan dengan mudah dihapus, seperti itu. Nah, saya review lagi. Ini adalah array kita yang kemarin ya, yang satu dimensi. Arraynya seperti ini. Kalau kita ada 4 data, nah kemudian value-nya di bawahnya. Ini seperti ini ya. Oke, kita lanjut. Nah, apa yang disebut dengan node dan apa yang disebut pointer? Ini adalah seluruhan, ini adalah node ya. Satu elemen ini disebut node. Ini adalah datanya node. B ini adalah datanya. Kemudian pointer yang mana? Nah, pointer nanti ditunjukkan di sini nanti kiri kanannya. Ada juga yang kiri kanan, ada juga yang kanan saja. Nah, kalau kita membicarakan tentang single list, nah single list, nah ini single ya, ini single. Pointernya hanya satu. Nah ini tiap node pointernya hanya satu. Itu disebut single list. Nah, bagaimana halnya dengan double? Nah, kalau double seperti ini, teman-teman. Double pointernya ada 2. Nah, seperti ini. Jadi arahnya tidak hanya satu arah kalau yang tadi, ya. Nah, kalau ini arahnya kan satu arah ya. Nah, ini arahnya ke kanan semua. Atau dari ini, misalkan ini start, ini end ya. Nah, dari start ke end itu ya hanya satu arah, itu aja. Baik arahnya turun maupun baik arahnya ke samping maupun ke atas, itu ya satu arah aja. Tapi kalau double, nah dia bisa 2 arah, bisa maju mundur, nah bisa geser-geser. Nah, hal ini tidak dimiliki oleh array, iya kan? Nah, array tidak mempunyai sifat yang bisa digeser-geser dengan fleksibel seperti ini. Nah, lalu yang ketiga adalah circular. Nah, circular seperti ini, teman-teman. Nah, ini merupakan penyempurnaan dari double. Kalau double tadi merupakan penyempurnaan dari single, nah circular merupakan penyempurnaan dari double. Seperti ini gambarnya. Maka dia berputar dari A kemudian ke B lalu ke C. Tapi dia balik lagi dari C ke A lagi, balik, diputar lagi karena pointernya menuju ke A lagi. Begitu pula sebaliknya. Nah, sebaliknya juga begitu. Oke, keuntungannya apa?
linked list dibandingkan dengan array. Sudah saya katakan, karena array itu adalah alokasi memori statis, maka jumlah array ukuran arraynya terbatas, ya. Ukuran arraynya terbatas. Beda dengan linked list. Karena linked list ini dinamis dan yang ditunjuk itu adalah alamat memori, ya. Maka dia fleksibel sekali, tidak terikat oleh ukurannya, ya. Tapi tergantung sama besarnya memori yang tersedia di hardware-nya. Seperti itu. Tidak tergantung dari pemrogramannya. Nah, kemudian kelemahannya pula kalau array itu kan alokasi memorinya, ya. Alokasi memorinya. Alokasi memorinya itu menyebabkan mubazir kalau tidak dipakai. Karena kan sudah dideklarasikan di awal, misalkan 10 data ya 10 kali array, traversalnya ada 10 kali gitu, untuk kunjungan tiap-tiap node-nya. Cuman kalau seandainya datanya tidak penuh, ya, masih ada yang kosong, ya dia harus memprosesnya sebanyak itu, sebanyak array yang ada. Nah, sekarang kalau insertion dan deletion. Insertion dan deletion kalau di array itu sulit. Paling bisa yang dihapus itu adalah datanya, bukan alokasi arraynya, bukan alokasi memori yang ada pada arraynya. Sebab kalau menghapus arraynya itu berarti sama dengan apa? Mendeklarasikan array dari awal, dan itu programnya lumayan rumit. Beda dengan list, ya. Nanti Anda lihat skrip-skripnya list itu seperti apa. Dan kalau terjadi penambahan dan penjumlahan, penambahan dan pengurangan anggotanya sangat mudah sekali. Nanti kita lihat bagaimana jalannya algoritmanya. Nah, kalau kita berbicara tentang operasi list itu ada 3, ya. Ada 3, harus Anda ingat. Ada insertion atau penambahan, kemudian ada ubah data atau pencarian data, ya. Biasanya kan ubah data itu kaitannya sama pencarian. Datanya dicari dulu sampai ketemu, kemudian diubah, seperti itu. Nah, ada yang ada yang datanya dicari dulu, kalau ketemu dihapus, ada yang itu. Nah, dari operasi di dalam list itu ada 3. Pertama, insertion atau penambahan data, kemudian searching atau pencarian data, dan yang terakhir ini adalah apa? Penghapusan data. Penambahan, pencarian, sama penghapusan, ya. Kalau pengubah data, ya kita golongkan sama dengan searching, ya, pencarian. Karena biasanya kalau pencarian, kalau datanya sudah ketemu lalu diubah, begitu kaitannya. Datanya dicari dulu, kalau ketemu baru diubah. Nah, sekarang kita lihat satu persatu, ya. Ya, kita lihat satu persatu. Kita bahas dulu tentang penambahan data. Penambahan data ada di atas, kemudian penambahan data yang ada di akhir, ya. Top ada di atas, ya, N ada di akhir, dan penambahan ada di tengah, ya. Jadi dari tadi itu kita zoom, kita masuk lagi ke penambahan data. Nah, penambahan data sendiri dibagi oleh 3, yaitu penambahan di atas, penambahan di akhir, dan penambahan di tengah. Nah, bagaimana algoritmanya kita lihat. Kalau dia penambahan di atas, ya, maka langkah-langkahnya, algoritmanya itu kita lihat. Ini ada pembuatan node-nya dulu.
dibuat dulu node-nya dengan data kosong. Kemudian set the node data values, baru diisi dengan data, baru diisi dengan value, sebuah nilai. Nah, kemudian disambungkan pointernya. Nah, ini adalah algoritma untuk penambahan data di atas. Ini ilustrasinya, saudara-saudara. Ini seandainya ada list yang sudah lengkap datanya seperti ini ya. Ada tiga node 48, 17, 142, itu adalah nilainya. Kemudian kita mau melakukan penambahan node di depan. Nanti akan kita isi dengan nilai berapa? 93. Maka langkah pertama ini mendefinisikan adanya node-nya dulu. Kemudian setelah node-nya terbentuk tapi masih kosong, diisi dengan data 93. Nah, setelah diisi dengan data 93, kemudian pointernya ini dihubungkan ke head-nya ini, yang datanya yang tadi. Nah, ini data ini ya, data terakhir. Ini langsung dihubungkan ke situ. Ini dihubungkan ke sini. Maka gambarnya jadi seperti ini. Head-nya geser ke depan. Ya, gitu ya. Saudara-saudara, kalau ada penambahan data di depan. Sekarang kalau ada penambahan data di belakang. Bagaimana apabila ada penambahan data di belakang? Nah, kita lihat ini. Langkahnya itu sama seperti tadi, membuat node-nya dulu, kemudian diisi dengan data values, kemudian dihubungkan dengan pointer, menghubungkan pointernya. Nah, pointer mana yang dihubungkan? Karena ini di N. Ayo, siapa yang bisa? Nah, ini apabila dia di posisi akhir, berarti yang ditambahkan adalah di posisi akhirnya. Nah, maka yang dikonekkan ke pointer adalah anggota yang terakhir. Seperti itu ya, teman-teman. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini ya ilustrasinya. Ada sebuah list yang nilainya sudah lengkap seperti ini, ada 3 node ya. Seperti tadi 48, 17, 142. Kemudian nilai yang 93 ini akan kita taruh di paling belakang. Nah, maka seperti tadi algoritmanya ya. Step satunya adalah membuat node-nya dulu, kemudian mengisi dengan nilai 93. Setelah terisi, nah ini nilai yang terakhir tadi kan yang 142 ini kan ya. Ini pointer next-nya ini diarahkan ke 93. Ya, seperti itu. Ini kalau insertion ada di belakang. Sekarang kalau insertion penambahan data di tengah. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Langkah-langkahnya sama. Pertama adalah membuat node-nya dulu, kemudian setting datanya dulu, kemudian memutuskan pointer connection. Nah, kemudian dikoneksikan pointernya lagi. Nah, ini ya. Ini 48, 17, 142. Misalkan kita ingin menambahkan angka 93 atau node yang ada 93 ini. Di mana dia? Bagaimana posisinya? Bagaimana jalannya program? Bagaimana algoritmanya? Nah, ini seperti ini. 48, 17. Yang 17 ini diputus dulu. Diputus, kemudian diarahkan ke 93. Setelah itu pointernya 93 diarahkan ke 142. Jadi seperti ini. Nah, seperti ini gambar akhirnya. 142 yang tadinya paling belakang diputus, kemudian 93-nya masuk ke situ. Gambar akhirnya menjadi seperti ini. Oke, kita lanjut ya. Ya, kita lanjut. Sekarang penghapusan.
penghapusan, ini seperti apa? Penghapusan sama, ada penghapusan kalau dia ada di top, di atas. Kemudian ada juga penghapusan kalau dia ada di akhir data. Nah, yang terakhir ada penghapusan kalau ada di tengah. Nah, ini caranya beda-beda. Cuman ini sama dengan yang tadi, hampir sama dengan yang insertion. Oke, kita lihat ya. Nah, ini untuk penambahan data di atas. Penambahan data di atas ini harus Anda putuskan dulu. Break pointer connection, kemudian di reconnect lagi, baru dihapus. Yang di reconnect apa? Nah, yang setelahnya yang di break tadi, yang diputus tadi. Lihat ya, ini penambahan yang ada di depan. Penghapusan list ketika ada di depan. Pertamanya awalnya datanya seperti ini, 6, 4, 17, 42. Nah, kemudian akan dihapus, datanya yang 6 ini dihapus. Maka diputus dulu. Diputus, maka headnya mengarah ke 4. Tadinya headnya mengarah ke 6, headnya sekarang diarahkan ke 4. Kemudian terus ya, berlangsung terus sampai habis. Nah, jadi gambarannya datanya yang terakhir sekarang jadi seperti ini, karena yang 6-nya sudah dilepaskan. 17, 42. Seperti itu, saudara-saudara, proses delete-nya. Ini nanti semua bisa Anda coba, uji coba pada buku yang saya bagikan dalam bentuk PDF itu. Nanti akan saya pandu di halaman berapa. Oke. Nah, sekarang penghapusan kalau ada di belakang. Masih sama, ini caranya adalah memutus dulu pointernya, kemudian melakukan setting node previousnya yang sebelumnya ke pointer to 0, ke pointer yang mengarah ke 0. Kemudian baru dihapus. Seperti itu. Ya, ini ya. Ini penghapusan data di akhir ya. Datanya sepertinya awalnya ini 6, 4, 17, 42. Kemudian kita ingin menghapus yang 42, maka diputus dulu. Tinggal 6, 4, 17. Ya udah diputus, ini kan sudah tidak terproses ya. Data akhirnya menjadi seperti ini, 6, 4, 17. Nah, sekarang ini kalau ada di tengah ya, ada di tengah. Di tengah ini adalah setting dengan node sebelumnya ya, ke next node-nya. Nah, kemudian putuskan ya koneksi pointernya dan kemudian dihapus. Seperti ini. Awalnya datanya ini 4, 17, 42. Nah, apabila ingin menghapus di tengah, nah ini langsung aja ini diarahkan ke belakangnya. Maka yang ini otomatis hilang. Datanya maka yang terakhir tampilannya menjadi seperti ini, 4, 42, yang lain sudah tidak ada. Oke, mungkin itu saja ya saudara sekalian teorinya untuk linked list ya. Jadi ini sudah lengkap untuk linked list ya. Linked listnya tadi juga sudah saya berikan list, kemudian linked list juga sudah saya sampaikan, circular juga sudah, intinya sama. Nah, nanti minggu depan bahwa kita tidak usah membahas lagi
doubling list atau circular list, tapi kita jalankan aja bukan aplikasi, kita kerjakan saja tugasnya ya. Tugasnya itu di buku referensi PDF yang saya berikan, itu yang di algoritma and data structure with JavaScript. Nah itu ya, PDF itu Anda lihat nanti ya, ada di halaman 35 dan 73 ya. 35 ini tentang listnya, 73 ini sudah tingkat advance-nya untuk list itu ya. 35 dan 73. Nah, tugasnya sendiri seperti minggu kemarin yang Anda mengerjakan array itu di-upload ya. Ini tugasnya di buku itu tadi yang saya sampaikan di atas tuh. Tugasnya ada pada halaman 86. Nah, nanti Anda kerjakan yang halaman 86. Oke, itu ya saudara sekalian. Mungkin untuk selebihnya tanya jawab, kita bisa mengakses grup WA ataupun kita juga bisa berdiskusi melalui email ya. Mungkin barangkali ada sesuatu yang ingin Anda sampaikan. Nah, bisa ke email atau ke Instagram juga boleh, ke Instagram di alamat yang saya tulis di bawah ini. Oke, terima kasih. Kita akhiri pertemuan kali ini dengan membaca bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.